Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifatul Husna Ru'iyat dengan NIM 23991001116. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas yang diberikan pada mata kuliah struktur data, di mana materinya yaitu linked list. Pada materi ini kita diberi 4 poin tugas. Yang pertama, menambahkan fungsi hapus di awal linked list, menambahkan fungsi hapus di akhir linked list, menghitung jumlah data linked list, dan menghitung penjumlahan data semua node. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai menambahkan fungsi hapus di awal linked list. Yang pertama yaitu void hapus awal node pointer head, di mana maksud fungsi ini memiliki tujuan untuk menghapus elemen pertama dari linked list yang diwakili oleh pointer head. Kemudian ada if pointer head sama dengan null, return. Maksud dari ini adalah fungsi ini dimulai dengan memeriksa apakah linked list kosong. Jika linked list kosong ditunjukkan dengan pointer head yang berisi null, maka tidak ada yang perlu dihapus, dan fungsi langsung mengembalikan atau mengakhiri eksekusi. Kemudian ada node pointer temp sama dengan pointer head. Maksudnya yaitu sebuah variabel pointer temp diciptakan untuk menyimpan alamat dari node pertama atau head dari linked list. Dengan cara ini kita memiliki referensi ke node pertama sebelum menghapusnya. Kemudian ada pointer head sama dengan temp next. Fungsi ini maksudnya yaitu node pointer head diubah sehingga sekarang menunjuk ke node kedua dalam linked list. Dengan cara ini kita menghapus node pertama dari linked list dengan menggeser kepala ke node kedua. Kemudian ada free temp. Setelah mengubah pointer head, kita dapat aman-aman saja. Setelah mengubah pointer head, kita membebaskan memori yang digunakan oleh node pertama yang dihapus. Fungsi free digunakan untuk mengembalikan memori yang sudah dialokasikan untuk node pertama ke sistem. Yang kedua, kita akan membahas tentang menambahkan fungsi hapus di akhir linked list. Di sini ada void hapus akhir node pointer head, di mana fungsi ini berfungsi untuk menghapus elemen terakhir dari linked list yang diwakili oleh pointer head. Di sini ada if pointer head sama dengan null, return. Ini sama dengan menghapus di awal pada sebelumnya, yaitu mengecek bahwa linked list apakah linked list kosong ataukah tidak. Kemudian ada if pointer head next sama dengan null. Maksudnya yaitu jika linked list hanya memiliki satu elemen, maka elemen tersebut adalah elemen terakhir dalam linked list. Free pointer head untuk membebaskan memori yang digunakan oleh elemen terakhir. Pointer head menjadi null agar linked list tidak memiliki elemen. Return mengembalikan dari fungsi atau mengakhiri eksekusi. Kemudian node pointer second last sama dengan pointer head. Maksudnya yaitu variabel pointer second last digunakan untuk melacak node kedua terakhir dalam list. Pada awalnya, second last menunjuk ke node pertama dari linked list. While second last next tidak sama dengan null. Second last sama dengan second last next. Maksudnya yaitu fungsi ini menggunakan perulangan while untuk mencari node kedua terakhir. Selama second last next tidak sama dengan tidak null, second last akan digeser ke node berikutnya ke dalam linked list. Kemudian ada free second last next. Second last next sama dengan null. Setelah perulangan selesai, second last akan menunjuk ke node sebelum node terakhir. Fungsi ini membebaskan memori yang digunakan oleh elemen terakhir dari linked list. Second last next sama dengan null. Setelah menghapus elemen terakhir, akan menunjuk ke elemen terakhir untuk memastikan bahwa elemen terakhir ini sekarang menjadi elemen terakhir yang baru dalam linked list.
kita mengatur next dari second last menjadi 0. Selanjutnya kita akan membahas menghitung jumlah data linked list. Di sini ada int hitung jumlah node pointer head. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung jumlah elemen atau node dalam linked list yang diwakili oleh head. Di sini ada int count sama dengan 0. Maksudnya yaitu variabel count digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam linked list. Pada awalnya nilai count diatur ke 0 karena belum ada elemen yang dihitung. Kemudian node pointer current sama dengan head, yaitu variabel pointer current digunakan untuk melacak posisi saat ini di dalam linked list. Pada awalnya current diatur untuk menunjuk ke elemen pertama dalam linked list, yaitu head. Kemudian ada while current tidak sama dengan 0. Fungsi ini menggunakan perulangan while untuk melintasi seluruh linked list. Kemudian count plus current sama dengan current next. Current digeser ke elemen berikutnya dalam linked list dengan menggunakan current sama dengan current next, sehingga perulangan berlanjut sampai current mencapai akhir linked list ketika current menjadi 0. Kemudian return count. Setelah keluar dari perulangan while, nilai count akan mencerminkan jumlah elemen dalam linked list. Nilai count kemudian dikembalikan oleh fungsi sebagai hasil perhitungan. Yang terakhir, kita akan membahas menghitung penjumlahan data semua node. Di sini ada int hitung penjumlahan node pointer head. Fungsi ini memiliki tujuan untuk menghitung jumlah data dari semua nilai data yang ada dalam linked list yang diwakili oleh head. Pertama ada int sum sama dengan 0. Variabel sum digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari nilai-nilai data dalam linked list. Pada awalnya, nilai sum diatur ke 0 karena belum ada nilai data yang dijumlahkan. Kemudian ada node pointer current sama dengan head. Variabel pointer current digunakan untuk melacak posisi saat ini di dalam linked list. Pada awalnya, current diatur untuk menunjuk ke elemen pertama dalam linked list, yaitu head. Kemudian ada while current tidak sama dengan 0. Fungsi ini menggunakan perulangan while untuk melintasi seluruh linked list. Kemudian ada sum current data. Current sama dengan current next. Pada setiap perulangan, nilai data dari node saat ini atau current data ditambahkan ke dalam sum dengan menggunakan operator penjumlahan. Current digeser ke elemen berikutnya dalam linked list dengan menggunakan current sama dengan current next, sehingga perulangan berlanjut sampai current mencapai akhir linked list ketika current menjadi 0. Kemudian yang terakhir ada return sum. Setelah keluar dari perulangan while, nilai sum akan mencerminkan jumlah dari semua nilai data dalam linked list. Nilai sum ini kemudian dikembalikan oleh fungsi sebagai hasil perhitungan. Kemudian setelah saya menjelaskan kode tersebut, mari kita running program ini. Ini adalah hasil running dari program yang kita jelaskan tadi. Di sini ada pilihan tambah data di awal, tambah data di tengah list, tambah data di akhir list, cetak isi list, hapus data di tengah list, hapus data di awal list, menghitung jumlah data, dan menghitung penjumlahan data semua node. Ini merupakan tampilan running pada program yang telah kita bahas tadi. Pertama, kita akan menambahkan data di awal 1, 11, 12, 13, 14. Untuk mengecek hapus data di awal list, kita akan memilih nomor 6, tetapi kita akan melihat isi list terlebih dahulu. Di sini ada 14, 13, 12, 11.
Kemudian kita akan menghapus data di awal list. Kemudian pilih nomor 6, enter, cetak isi list. Angka 16 telah menghilang. Kemudian kita tambah data lagi. Kita coba hapus data di akhir list. Cetak isi list. Kita akan menghapus ini, nomor 11. Memilih nomor 7. Kemudian isi list. Hilang. Kemudian menghitung jumlah data. 8. Jumlah data ada 4. Kemudian menghitung penjumlahan data semua node. Kita memilih nomor 9, kemudian enter. Penjumlahan data ada 101. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.